Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafi Arzika dengan NIM 26050123140108. Pada kesempatan malam kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai mitigasi bencana. Yaitu strategi penanganan banjir berbasis mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana banjir di daerah aliran sungai Seulalah Kota Langsa. Di mana jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2020 oleh Ayu Sekar Ningrum dan juga Kronika. Mungkin kita langsung mulai saja ke presentasinya. Jadi untuk pendahuluan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, serta berada di antara dua benua dan dua samudera. Posisi geografis ini menyebabkan wilayah Indonesia sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana alam, termasuk banjir. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, banjir tercatat sebagai bencana paling sering terjadi di Indonesia dalam kurun waktu dari tahun 1815 hingga 2012. Kota Langsa di Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang sering dilanda banjir, terutama di wilayah sekitaran daerah aliran sungai atau DAS Kroeng Langsa. Hujan deras di bagian hulu DAS kerap menyebabkan luapan air yang mengenang kawasan permukiman, seperti di Desa Seulala dan sekitarnya, dengan dampak serius terhadap lingkungan, infrastruktur, dan keselamatan masyarakat. Sayangnya, hingga kini belum ada penanganan khusus yang sistematis untuk meminimalisir dampak atau mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut. Lalu tujuan penelitian. Penelitian ini ber- Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat risiko bencana banjir di kawasan rawan banjir yang berada di Kota Langsa, khususnya di daerah aliran Sungai Kluweng Langsa seperti Desa Seulala dan desa-desa sekitarnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan strategi penanganan banjir yang berbasis mitigasi bencana, baik melalui pendekatan struktural seperti pembangunan infrastruktur pengendali banjir maupun non-struktural seperti pelatihan, edukasi, dan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan pengurangan risiko bencana banjir secara terpadu dan berkelanjutan di wilayah penelitian. Lalu ada metode. Penelitian ini dilakukan di kawasan rawan banjir di Kota Langsa, Provinsi Aceh, khususnya di Desa Seulala dan sejumlah desa lain di sekitar aliran Sungai Kroeng Langsa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis spasial berbasis sistem informasi geografis atau SIG melalui teknik overlay atau superimpose. Analisis ini mencakup tiga komponen utama, yaitu tingkat kerentanan, tingkat bahaya, dan tingkat risiko bencana banjir. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, di mana data primer diperoleh melalui survei lapangan dan wawancara mendalam dengan masyarakat serta pihak terkait. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumentasi, referensi instansi, dan literatur pendukung. Penilaian tingkat kerentanan dilakukan berdasarkan indikator sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan sesuai pedoman dari BNPB. Sedangkan analisis tingkat bahaya mempertimbangkan faktor-faktor seperti curah hujan, kemiringan lereng, jenis penutupan lahan, sistem lahan, dan elevasi. Hasil dari kedua analisis tersebut kemudian dikombinasikan untuk menentukan tingkat risiko bencana menggunakan klasifikasi rendah, sedang, dan tinggi. Metode ini memungkinkan penyusunan strategi penanganan bencana banjir yang efektif dan berbasis mitigasi bencana. Lalu ada hasil penelitian menunjukkan bahwa kota wilayah Langsa, khususnya Desa Saulalah dan beberapa desa lainnya seperti Gampong Jawa, Gampong Taungoh, Gampong Gaudebang, Jawa, dan Alur Selabu, termasuk dalam kategori kawasan dengan tingkat risiko banjir yang tinggi. Hal ini diperoleh melalui analisis overlay antara peta kerentanan dan peta bahaya yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Desa-desa tersebut memiliki kerentanan tinggi karena tingginya kepadatan penduduk, rendahnya kualitas infrastruktur, serta lokasi permukiman yang berada di sepanjang aliran sungai yang rawan meluap saat musim hujan.
Analisis tingkat bahaya menunjukkan bahwa intensitas curah hujan yang tinggi, kelerengan yang datar, serta jenis tutupan lahan yang kurang menyerap air turut meningkatkan risiko banjir di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, dirumuskan strategi penanganan banjir berbasis mitigasi bencana yang mencakup dua pendekatan utama, yaitu mitigasi struktural melalui pembangunan tanggul, drainase, dan pengendalian aliran sungai, serta mitigasi non-struktural melalui pelatihan masyarakat, evaluasi tata ruang, serta penyusunan prosedur operasional standar dalam menghadapi banjir. Strategi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa kawasan di sepanjang daerah aliran sungai atau DAS Kroeng Langsa, khususnya Desa Seulala dan desa-desa sekitarnya memiliki tingkat risiko banjir yang tinggi akibat kombinasi antara tingginya tingkat kerentanan dan bahaya banjir. Permukiman yang padat, kondisi infrastruktur yang kurang memadai, serta letak geografis yang dekat dengan sungai menjadi faktor utama yang perbesar risiko banjir di wilayah ini. Melalui analisis spasial menggunakan pendekatan overlay terhadap komponen bahaya dan kerentanan, ditemukan bahwa strategi penanganan banjir perlu dilakukan secara terpadu. Penanganan tersebut mencakup mitigasi struktural seperti pembangunan tanggul dan sistem drainase, serta mitigasi non-struktural berupa edukasi masyarakat, pelatihan simulasi bencana, dan evaluasi kebijakan penataan ruang. Dengan menerapkan strategi mitigasi berbasis risiko secara berkelanjutan, diharapkan masyarakat di kawasan rawan banjir dapat meningkatkan kesiapsiagaan, mengurangi dampak bencana, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang tangguh terhadap bencana. Jadi mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada malam kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.